Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sifa, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 2 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan nomor peserta 202030428 akan melakukan praktek pembelajaran pada hari ini, Senin 23 November 2020. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mbak Naswa, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Iya. Baik, Mbak Naswa, ya, terima kasih sudah mau datang ke sini memenuhi panggilan saya. Ya, di sini, ya. Saya mendapat laporan dari wali kelas bahwasanya Mbak Naswa itu di kelas itu banyak murung, seperti tidak semangat di dalam belajar di kelas, ya. Nah, sebetulnya apa itu yang terjadi, ya? Nah, Mbak Naswa nanti ceritakan semuanya saja, tidak apa-apa, ya, pada saya selaku guru BK-nya Mbak Naswa. Karena apa? Guru BK itu memegang asas-asas kebekaan, di mana salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi apa nanti yang Mbak Naswa ceritakan semuanya pada saya, itu akan dijamin kerahasiaannya. Saya tidak akan menceritakan pada orang lain, ya, itu asas kerahasiaan. Kemudian ada asas keterbukaan, itu tadi Mbak Naswa silakan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang membuat Mbak Naswa seperti ini, kurang bersemangat di dalam belajar di sekolah, terutama ya berdasarkan laporan wali kelas. Dan asas kekinian itu, ya, masalah yang terjadi itu apa, ceritakan saja semuanya, ya. Saya jamin kerahasiaannya. Saya tidak akan menceritakan kepada guru-guru yang lain, apalagi kepada guru BK yang lain pun tidak akan tembus, ya. Jadi aman, ya, karena itu adalah asas kebekaan yang harus dipegang oleh guru BK itu sendiri. Jadi silakan, sebetulnya masukan dari wali kelas itu yang membuat Mbak Naswa tidak semangat di dalam mengikuti pelajaran di kelas, banyak murung katanya, seperti itu, ya. Laporan dari, mungkin wali kelas juga laporan dari guru-guru mapel yang ngajar di kelas Mbak Naswa, akhirnya melaporkan pada wali kelas. Nah, wali kelas melaporkannya pada guru BK. Akhirnya saya memanggil Mbak Naswa ke ruang BK, ya. Jadi sini silakan Mbak Naswa ceritakan semuanya, ya. Sebenarnya apa? Karena semenjak orang tua saya meninggal, saya merasa kesepian. Terus semangat belajar saya jadi mengurang. Oh, jadi itu yang kenapa Mbak Naswa itu akhir-akhir ini terlihat seperti tidak bersemangat di dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas, karena masalah itu, ya. Ibunya Mbak Naswa meninggal dunia. Iya. Oh, jadi itu yang membuat Mbak Naswa seperti itu. Semenjak ibu saya meninggal, semangat belajar saya menjadi kurang dan sangat terasa sepi. Kalau di rumah biasa ngapa-ngapain, bantu orang tua, sekarang udah enggak. Terus sampai-sampai habis ibu pergi, kerasa benar-benar kehilangan, sepi, sampai-sampai ke bawah sakit. Ya. Oh, jadi masalahnya itu semenjak kepergian ibu, ya, Mbak Naswa di rumah pun yang biasanya rajin, ya, rajin membantu pekerjaan ibu di rumah, ada mungkin nyapu, ya, nyapu, cuci piring ataupun yang lain. Jadi itu menjadikan Mbak Naswa sekarang menjadi malas. Nah, sebetulnya kalau menurut Pak Miftah, jangan menjadikan itu malas pada diri Mbak Naswa. Jadi oke lah, ya, Mbak Naswa semenjak kepergian ibu itu merubah semuanya, ya, baik dari belajar di rumah, bantu-bantu pekerjaan di rumah, itu membuat Mbak Naswa malas semuanya, ya.
jangan jadikan itu untuk sebagai alasan mahasiswa untuk malas. Karena apa? Bentar lagi mahasiswa itu juga akan mengikuti kegiatan penilaian akhir semester ya, semester 1 ini. Jadi supaya nanti mahasiswa tetap semangat ya, mahasiswa juga tetap harus belajar ya, dan tetap mahasiswa pegang prinsip mahasiswa itu adalah seorang pelajar. Jadi tanggung jawab seorang pelajar itu adalah belajar yang lebih giat lagi ya, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi Pak Miftah pun merasakan kesedihan yang mahasiswa alami ya, ditinggal pergi ibu. Itu rasanya pasti sedih sekali ya, pasti rasanya kehilangan ya sosok ibu yang melahirkan kita ya, yang sudah mengandung kita selama 9 bulan ya, melahirkan kita penuh perjuangan ya, apalagi mahasiswa dekat ya sekali ya sama ibu ya, itu pasti rasanya memang sangat kehilangan ya. Tapi alangkah baiknya ya mahasiswa tetap terus semangat belajar ya, karena ini udah lagi penilaian akhir semester, supaya prestasi mahasiswa juga tetap ya, karena kemarin ranking berapa mahasiswa? Ranking 1 ya, itu pertahankan, jangan sampai nanti mahasiswa turun peringkatnya ya, itu tetap mahasiswa harus lakukan ya. Dan apalagi kira-kira yang membuat mahasiswa seperti malas untuk belajar? Ya sering keinget waktu mama masih sakit gimana, rasanya pengen kebahagiaan banget tapi belum nyampe sih, gimana Pak? Ya, karena rasa keingat oleh orang tua itu ya, rasa keingat. Sudah agak tenang, agak hening ya. Karena rasa keingat orang tua ketika orang tua sedang sakit ya, mahasiswa di situ mungkin ya ini ya apa, meladeni ibu ya, keperluan ibu, baik dari nyuapi ibu makan mungkin ya, atau yang lainnya, atau mengganti pakaian ibu ya, itu rasanya memang sungguh rasa kehilangan sekali. Nah itu tadi, jangan sampai mahasiswa patah semangat, karena mahasiswa sudah kelas 9 ya, sebentar lagi ya, tidak ada kurang lebih 5 bulan mahasiswa sudah nanti ujian nasional ya, dan sebentar lagi juga akan lulus, apalagi minggu depan mahasiswa akan penilaian akhir semester 1. Jangan menjadikan itu mahasiswa motivasi belajarnya turun, karena sangat disayangkan ya. Meskipun ibu telah tiada, Pak Miftah yakin di sana ibu melihat mahasiswa ya. Jadi apa yang tadi disampaikan mahasiswa, rasanya ingin membahagiakan ibu tapi belum terlaksana ya, yang dikatakan mahasiswa tadi. Buktikan bahwa mahasiswa bisa, meskipun dengan kepergian ibu, mahasiswa harus bisa membuktikan bahwa mahasiswa bisa apa? Bisa meraih prestasi yang bagus ya, seperti mempertahankan tingkat 1 ya, atau bahkan nanti ketika nanti mahasiswa lulus ya, mahasiswa bisa melanjutkan sekolah ke yang mahasiswa inginkan ya, sekolah favorit misalnya, pasti ada rasa ingin melanjutkan kan? Ya, pengen kan ya? Pengen. Nah, di mana mahasiswa? Pengen di SMA. Di SMA, bagus sekali. Di SMA itu jenjang karirnya pun juga masih panjang ya. Mahasiswa itu perjalanannya masih panjang. Dengan adanya mahasiswa nanti setelah lulus dari SMP, mahasiswa
akan melanjutkan ke SMA, ya. Nanti juga SMA di sana kurang lebih 3 tahun, ya. Mahasiswa juga perjalanan masih panjang. Mahasiswa keinget tadi, ya, ingin membahagiakan orang tua, ya, terutama ibu, ya. Mahasiswa harus semangat, ya. Buktikan, ya, mahasiswa nanti setelah lulus bisa masuk ke SMA favorit itu yang mahasiswa inginkan, ya. Lalu ada lagi yang Mbak Naswa bisa ceritakan pada saya? Ceritakan semuanya, tidak apa-apa. Ya, ibu kalau waktu sakit nggak pernah ngungkapin apa yang dirasain gitu Pak. Jadi kalau udah baru ketahuan sama keluarga sendiri baru ngomong kayak gitu. Mungkin dari apa yang diceritakan Mbak Naswa, ya, bahwasanya ibu tidak pernah cerita kalau ibu ada yang dirasa, ya, sakit apa. Mungkin di situ ibu tidak ingin merepotkan atau tidak ingin membuat anaknya kepikiran, ya. Mungkin supaya anak-anaknya ibu itu tahu bahwasanya ibunya Mbak Naswa itu tidak kenapa-kenapa, ya. Samping itu mungkin juga tidak ingin merepotkan ayahnya Mbak Naswa, ya, yang kerja banting tulang, ya. Nah, jadi dari situ setelah ketahuan, ya, oleh keluarga, ya, ternyata ibu sakit, ya. Nah, dari itu ketahuan, akhirnya keluarga tahu juga Mbak Naswa, akhirnya disitu juga timbul kan perasaan sedih, ternyata ibu saya sakit. Nah, ya, sakit apa itu sebenarnya? Waktu itu sakit kanker Di mana? kanker payudara. Kanker payudara, ya. Dengan sakit yang diderita oleh ibu, ya, itu tadi tidak ingin merepotkan suami atau ayahnya Mbak Naswa, apalagi membuat pikiran anak-anaknya, ya. Supaya mungkin ibu punya pikiran begini, ya, supaya anak-anak saya fokus sekolah, ya, belajarnya tetap rajin, ya, peringkatnya tetap bagus, ya, bisa mempertahankan peringkat di sekolah, ya, belajarnya juga tambah rajin. Mungkin itulah yang ibunya Mbak Naswa itu tahan, tidak ingin menceritakan apa yang sebetulnya dialami oleh ibunya, ya. Kembali lagi, untuk tetap bisa Mbak Naswa meraih cita-cita Mbak Naswa, ya, kayak sekolah tadi, ya, favorit yang ingin dituju, ingin melanjutkan ke SMA, berarti Mbak Naswa harus apa yang dilakukan? Harus lebih semangat lagi untuk belajar. Bagus sekali, harus lebih semangat lagi di dalam belajar, ya. Jadi Mbak Naswa itu buktikan kepada almarhum, karena saya yakin meskipun, ya, orang yang kita cintai telah tiada, saya yakin di alam sana pun, ya, almarhumah ibu Mbak Naswa juga menyaksikan, ya, melihat keluarga yang ditinggalkan, ya. Di dunia itu apa yang dikerjakan oleh anaknya, ya, oleh ayahnya Mbak Naswa, ya, itu ibu di sana melihat, ya. Jadi Mbak Naswa harus membuktikan itu tadi. Mbak Naswa katanya ingin membahagiakan. Nah, dari sini Mbak Naswa harus bangkit, ya, semangat. Jangan sampai Mbak Naswa sedih berkelanjutan, ya. Maksudnya sedih terus menerus, itu tidak boleh, ya, karena itu akan membuat Mbak Naswa sendiri akan ini, Mbak Naswa akan Mbak Naswa akan down, ya. Mbak Naswa akan mengalami patah semangat, ya. Jangan sampai itu terjadi, ya. Terus bagaimana dengan kakaknya Mbak Naswa sendiri di rumah semenjak kepergian ibu? Iya, semenjak waktu pertama-tama ibu udah nggak ada, mama masih kerasa kehilangan, sama-sama kerasa kehilangan.
udah mendingan alhamdulillah, tapi sekarang lagi cari kerja buat lanjutin kerjanya mau kemana. Ya. Jadi kakak pun sama-sama merasa kehilangan ya, merasa sangat kehilangan ditinggalkan oleh ibu ya. Dengan adanya itu kakaknya merasa juga sendiri masih mencari-cari pekerjaan ya. Nah di situ belajar dari kakak ya, meskipun juga sama-sama kehilangan, kakak masih semangat mencari pekerjaan. Mahasiswa pun sama, harus semangat mengejar prestasi ya, pertahankan prestasi yang sudah mahasiswa miliki. Peringkat 1 harus peringkat 1 lagi di semester 1 ini nanti ya. Untuk kedepannya nanti mahasiswa supaya cita-cita yang mahasiswa inginkan ya, mahasiswa idamkan akan tercapai ya. Nah, terus apakah ada permasalahan lain selain itu? Tidak ada. Oh, jadi karena masalah itu tadi ya, mahasiswa itu kurang bersemangat di dalam belajarnya ya, akhirnya prestasinya mahasiswa juga turun. Padahal sebentar lagi ya, tepatnya minggu depan mahasiswa itu akan mengikuti penilaian akhir semester. Jadi sebaiknya bagaimana, apa yang harus mahasiswa lakukan untuk mempersiapkan menghadapi penilaian akhir semester? Belajar lebih giat lagi dan berusaha untuk semangat kembali. Wah, bagus sekali itu ya. Justru itu yang harus mahasiswa lakukan. Jadi dengan adanya berita seperti itu ya, keadaan mahasiswa di rumah karena tertinggal orang tua ya, karena meninggalnya ibu, mahasiswa harus tetap semangat ya, harus tetap semangat mengejar cita-cita ya. Kan masih ada ayah ya, masih ya ayah. Di rumah ada siapa lagi? Punya kakak. Nah, ada ayah, ada kakak ya. Mahasiswa harus buktikan itu kepada mereka ya, bahwa mahasiswa itu bisa ya. Jadi meskipun mahasiswa sedang berduka ya, jangan jadikan itu sebuah masalah yang bisa mengganggu prestasi mahasiswa menurun ya. Jadi mahasiswa tetap bisa harus semangat baik belajar di rumah maupun di sekolah. Jadi apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah cerita semua. Sudah. Jadi berdasarkan laporan wali kelas, jadi saya akhirnya tahu ya, Mbak Najwa ternyata sedang mengalami duka ya. Ya, Mbak Najwa sedang berduka, ditinggal kepergian ibu ya. Akhirnya Mbak Najwa patah semangat ya. Tidak memiliki motivasi belajar ya yang tinggi semenjak kepergian ibu. Nah, langkah baiknya tadi mahasiswa harus tetap tekun belajar ya. Jangan sampai membuat mahasiswa turun prestasinya ya, harus tetap semangat. Nah, mungkin dari proses konseling ini apakah dirasa sudah selesai proses konselingnya? Sudah terasa lega. Sudah terasa lega ya. Baik, itu bagus sekali. Mahasiswa bisa nanti tetap semangat belajar baik di rumah maupun di kelas ya. Tunjukkan mahasiswa bisa membanggakan almarhum ibu ya. Sudah ini ya. Kalau dirasa proses konseling ini sudah selesai, mahasiswa sudah merasakan lega? Sudah. Tetap ya, kejar terus cita-cita mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa patah semangat. Semangat ya. Semangat. Semangatnya mana? Semangat. Iya, jangan bersedih terus ya. Apakah nanti di lain waktu kita bisa melakukan konseling individu lagi atau bagaimana? Insya Allah. Saya menawarkan bisa ya, bisa.
Baik, nanti misalkan ada waktu mahasiswa ingin cerita, datang kembali ke sini, tidak apa-apa. Saya akan menerima mahasiswa dengan sangat senang hati, akan menerima mahasiswa datang ke ruang BK untuk menceritakan apa masalah yang dialami mahasiswa. Ya, berarti dirasa konseling ini sudah selesai ya. Oke, mahasiswa bisa kembali ke kelas, mahasiswa bisa melanjutkan tugas berikutnya ya, pelajaran berikutnya ya. Terima kasih mahasiswa sudah memenuhi panggilan BK ya. Tetap semangat ya, raih prestasimu ya, kejar impianmu ya. Baik, silakan bisa kembali ke kelas Terima kasih. ya. Hati-hati ya.